Selamat bertemu kembali. Sebelum kita memulai penyelidikan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan renungan yang saya ambil pada saat ini dari buku Testimonies to Ministers, halaman 507. Hamba Tuhan dalam pena inspirasinya, Nabi kita Ellen G. White mengatakan, hanya orang-orang yang terus hidup sesuai dengan terang yang mereka miliki akan memperoleh terang yang lebih besar lagi. Jika kita tidak setiap hari terus maju dalam memberikan teladan sifat-sifat kehidupan Kristen yang aktif, kita tidak akan dapat mengenali manifestasi Roh Suci itu dalam hujan akhir. Itu mungkin akan jatuh pada hati orang-orang di sekeliling kita. Namun kita tidak akan dapat melihat atau memperolehnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari nasihat firman Tuhan ini, apa yang perlu kita doakan? Doa kita adalah supaya kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan yang sejati, harus hidup sesuai dengan terang yang kita miliki, supaya kita memperoleh terang yang lebih besar lagi. Jika kita setiap hari tidak maju dalam kehidupan Kristen yang aktif, saudaraku, dikatakan di sini, maka kita tidak akan dapat mengenali manifestasi Roh Suci dalam hujan akhir. Ini yang perlu kita doakan, saudara. Sebab dikatakan di sini, apabila manifestasi itu datang, orang lain di sekeliling kita bisa mengenal atau melihat dan memperolehnya, namun kita sendiri tidak mengenalinya. Sangat disayangkan, bukan? Oleh sebab itu, dengan renungan ini, saya rindu dan mengajak kita semua untuk bertelut dan berdoa. Mari kita bertelut. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu yang suci, pada mana kami boleh berkumpul untuk mempelajari sebagian dari firman-Mu. Bapa, tolong kami, supaya kami boleh dapat hidup menghidupkan kebenaran-Mu, memberikan suatu kehidupan Kristen yang aktif, sehingga apabila Roh Suci, hujan akhir itu diungkapkan kepada kami, kami boleh dapat mengenalinya dan memperolehnya. Tolong kami Tuhan dengan Roh Suci-Mu untuk memimpin penyelidikan kami, agar biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, umat-Mu yang setia, yang rindu, dan lapar akan kebenaran-Mu, untuk dapat hidup berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami mau serahkan acara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dan ampunilah kami Bapa, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa kami mohon, atas Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pada saat ini berjudul Jangan Harap Kuasa Hujan Akhir Sebelum yang satu ini. Saudara, istilah hujan akhir sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita pelajari. Namun, apakah kita memiliki pemahaman yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab dan juga Roh Nubuat? Karena dikatakan, orang-orang Kristen memohonkan kuasa itu pada akhir zaman ini. Tapi, jangan harap memperoleh kuasa hujan akhir sebelum yang satu ini. Ini judul yang sangat menarik, bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merefresh kembali apa yang sudah pernah kita pelajari, baik dalam sekolah sahabat maupun dari para pemimpin kita ya, dari para pengkhotbah, pendeta, dan guru-guru sekolah sahabat yang membicarakan mengenai hujan akhir.
Dan di sini saya mengambil banyak cuman sebagai satu contoh. Sebagai suatu umat, ya, sebagai anggota dari Gereja Masih Advent hari ke-7, ya, kita sering belajar dari pelajaran sekolah Sabat, mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus itu dilambangkan juga dengan hujan awal dan hujan akhir. Pencurahan kuasa dan hujan akhir itu adalah sama, sebagaimana yang dikatakan oleh pendeta Elisa Goulton dan pendeta Mark Finley. Jadi hujan awal dan hujan akhir itu sama, yaitu merupakan suatu kuasa Roh Suci. Nah, pemahaman seperti ini yang kita temui selama ini, yang diajarkan di antara kita selama ini. Jadi, poin pertama yang kita tanya adalah, apa arti hujan akhir itu? Apakah hujan akhir itu adalah sama dengan kuasa Roh Suci atau yang disebut Pentakosta itu? Nah, ini menarik. Apakah ini sama? Ataukah hujan akhir memiliki pengertian sendiri? Dan kuasa itu memiliki pengertian sendiri? Tentunya kita harus bertanya kepada Alkitab sebagai petunjuk kita dan juga Roh Nubuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pendahuluan, saya mengajak kita kepada buku Acts of the Apostles, halaman 54 dan 55. Hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Memang benar bahwa di akhir zaman, ketika pekerjaan Tuhan di bumi berakhir, upaya sungguh-sungguh yang dilakukan orang-orang percaya yang dikuduskan, di bawah bimbingan Roh Kudus, harus disertai dengan tanda-tanda khusus dari perkenanan ilahi. Melalui ilustrasi hujan awal dan hujan akhir yang turun di negeri-negeri timur pada waktu menabur benih dan panen, para nabi Ibrani menubuatkan penganugerahan rahmat rohani dalam ukuran yang luar biasa atas gereja Allah. Saudara, karena sesuai dengan yang dinubuatkan di sini, bahwa hujan akhir itu akan juga terjadi di akhir zaman, dan ini dijelaskan di sini bahwa mereka yang memperoleh itu adalah orang-orang percaya yang dikuduskan di bawah bimbingan Roh Kudus dan disertai juga dengan tanda-tanda khusus. Ini merupakan suatu kuasa sehingga mereka dapat melaksanakan apa? Mujizat. Nah, lebih lanjut dikatakan bahwa ilustrasi mengenai turunnya hujan awal dan hujan akhir itu seperti secara alami. Apa yang diilustrasikan oleh nabi-nabi bangsa Ibrani mengenai pekerjaan hujan awal dan hujan akhir. Nah, lebih lanjut dikatakan, tetapi menjelang penutupan panen bumi, penganugerahan khusus rahmat rohani dijanjikan untuk mempersiapkan gereja bagi kedatangan anak manusia. Pencurahan roh ini disamakan dengan turunnya hujan akhir. Dan untuk kekuatan tambahan inilah, orang-orang Kristen harus menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan atas panen pada saat hujan akhir. Sebagai tambahan, Tuhan akan membuat awan cerah dan memberikan mereka curahan hujan. Dia akan menurunkan hujan, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Zakaria 10 ayat 1 dan Yoel 2 ayat 23, masih dalam buku yang sama. Jadi pada penutupan pekerjaan Injil pun dikatakan di sini, pencurahan roh ini juga akan dicurahkan dengan kekuatan tambahan. Nabi di sini mengutip Zakaria 10 ayat 1 dan Yoel 2 ayat 23. Maka saya mengajak kita supaya kita datang kepada kitab Zakaria 10 ayat 1 dan Yoel 2 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan di sini, mintalah olehmu hujan dari Tuhan dalam musim hujan akhir. Dengan begitu, Tuhan akan membuat awan-awan cerah dan memberikan pancaran hujan kepada setiap rumput di padang. Yoel 2 ayat 23 versi King James mengatakan, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan lunaknya, dan diturunkannya hujan kepadamu, yaitu hujan awal dan hujan akhir pada bulan yang pertama.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua ayat firman ini kita melihat Nabi Yoel dan Zakaria menyebutkan tentang hujan awal maupun hujan akhir, serta kekuatan tambahan khusus. Nah, poinnya, apa artinya hujan awal dan hujan akhir? Yang kedua, apa yang dimaksud hujan dari Tuhan dalam musim hujan akhir? Yang ketiga, apakah maksudnya pencurahan roh untuk kekuatan tambahan? Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua lambang dari kata-kata ini tidaklah secara campur aduk saja. Bukan sesuatu yang diulang-ulangi dan tidak memiliki arti tertentu, saudara. Tentunya hujan akhir ini harus memiliki pengertian khusus dan tepat. Dalam buku Christ Object Lessons, halaman 11 dan 12, mengatakan, bertolak dari alam kepada pekerjaan kerohanian, perumpamaan-perumpamaan Kristus adalah mata rantai dalam rantai kebenaran yang mempersatukan manusia dengan Allah dan bumi dengan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan buku Acts of the Apostles halaman 54 dan 55 yang kita baca tadi, bahwa nabi-nabi Ibrani mengilustrasikan pekerjaan petani di daerah-daerah timur untuk menggambarkan hal yang rohani. Kenapa? Karena ini merupakan mata rantai kebenaran, saudara, yang mempersatukan manusia dengan Allah dan bumi dengan surga. Sangat menarik, saudaraku. Mari kita lanjutkan. Oleh sebab itu pertanyaan, ya, tentunya yang pertama adalah apa artinya hujan? Apa artinya hujan awal dan hujan akhir? Sebagai seorang yang beradab, sebagai seorang Kristen, tentunya apabila kita makan, tentunya kita bukan memulai dari tengah-tengah piring, ya, atau lebih jauh makanan itu daripada kita. Tentunya kita memulai dari pinggir, ya kan? Pelan-pelan sampai mengakhiri makanan itu dengan sempurna. Dalam hal rohani, untuk memakan makanan rohani ini, kita membahas tahap demi tahap, awal demi awal. Oleh sebab itu, mulailah kita datang kepada apa artinya hujan awal dan hujan akhir. Dalam dunia alamiah, hujan awal turun, kita perhatikan pada gambar ini, petani menaburkan benih. Ya, di sini gandum, kalau kita di daerah timur ya, khusus Asia ini kita adalah padi ya. Jadi menaburkan benih padi ini dan benih ini bertumbuh. Ya. Hujan awal ini memecahkan dan membuat benih ini bertunas dan dia bertumbuh. Dan dia bertumbuh menghasilkan biji padi atau gandum ya di sini. Kemudian datanglah hujan akhir. Hujan akhir ini datang untuk mematangkan benih atau biji-bijian dari butir-butir gandum atau padi ini untuk siap dituai. Jadi hujan akhir menghantarkan gandum kepada perkembangan yang penuh. Secara alamiah, apabila padi atau gandum ya, yang menerima hujan awal ini dan dia bertumbuh dan bijinya tidak berisi atau kopong, maka datangnya hujan akhir hanya membuat dia membusuk. Tentunya ilustrasi alamiah ini adalah mengandung arti yang sedalam-dalamnya untuk mengarah kepada hal yang rohani. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang diajarkan di dalam Alkitab juga, di sini Yeremia 5 ayat 24 mengatakan, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Inilah secara alamiahnya. Jadi apabila secara alamiah ini adalah benar-benar dan sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang terbaik itu adalah melalui proses hujan awal dan hujan akhir, maka pada hal yang rohani pun adalah memiliki pengertian yang sama. Oleh sebab itu, apa artinya di dalam rohani? Nah, dalam dunia rohani, Efesus 4 ayat 15 mengatakan, kita teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal arah ke Dia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi melalui kebenaran, kita bertumbuh di dalam Kristus.
dalam segala arah. Grow in Christ by walking in the Word. Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat 17 juga mengatakan bahwa iman itu timbul oleh karena mendengarkan kebenaran. Dan kita terus bertumbuh. Dalam buku Peristiwa Akhir Zaman halaman 142, paragraf yang pertama mengatakan, di belahan dunia timur hujan awal turun pada musim menabur. Ini penting supaya benih bisa tumbuh. Di bawah pengaruh hujan yang menyuburkan itu, kecambah yang lunak akan tumbuh. Dalam The Faith I Live By, 24 November mengatakan, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk menerima kegenapan hujan akhir. Inilah yang terjadi di dalam rohani. Oleh sebab itu, saudaraku, hujan awal rohani menumbuhkan benih rohani. Hujan akhir rohani itu adalah yang terakhir untuk mematangkan butir gandum bagi penuaian. Nah, mari kita datang kepada peristiwa contoh, sebab pencurahan roh Pentakosta itu kita sebagai orang-orang Kristen, apalagi kita sebagai umat Mesias pada ke-7, mengetahui persis bahwa yang pertama menerima Pentakosta adalah para rasul, maka oleh sebab itu kita datang kepada peristiwa awalnya sebagai contoh. Di dalam buku The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 265 paragraf 1, dan juga di dalam Rivian Herald, 29 Juni 1905 mengatakan, Pentakosta adalah suatu pesta yang dirayakan 7 minggu setelah Paskah. Pada hari yang ditunjuk ilahi ini, Tuhan menuangkan rohnya kepada sekelompok kecil orang percaya yang merupakan buah-buah pertama sidang Kristen. Saudaraku, dalam Acts of the Apostles 585, Roh Nubuat mengatakan bahwa seluruh sistem dan lambang dari sistem perekonomian Yahudi itu, semuanya adalah berisikan suatu nubuatan Injil yang padat. Tentunya istilah Pentakosta ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Dan ini, dalam kutipan ini, adalah berkaitan dengan perayaan Paskah. Kita tahu, kalau saudara memahami tentang sistem upacara bangsa Yahudi yang bangsa Yahudi lakukan, Pentakosta itu adalah 7 minggu setelah ikatan gandum timbangan itu dipersembahkan kepada imam pada hari yang ke-18 bulan yang pertama, bulan Yahudi. Kemudian datanglah Pentakosta itu. Dan Pentakosta itu, hari Pentakosta itu tepat pada waktu Tuhan menurunkan kuasa Roh Suci itu kepada para rasul yang 120 murid itu sebagai buah-buah pertama dari Inggris. Buah-buah pertama dari sidang Kristen. Oleh sebab itu, ini adalah bukan sesuatu istilah yang secara kebetulan. Namun kita tidak akan membahas mengenai sistem upacara ini. Kami sangat senang untuk mengundang saudara untuk mengikuti webinar kami selanjutnya di waktu-waktu yang akan datang mengenai sistem upacara bayangan. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi Pentakosta ini menghasilkan yang memperoleh kuasa Pentakosta itu adalah buah-buah pertama sidang Kristen, yaitu para rasul ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana para rasul ini bisa menerima Pentakosta ini. Sebagai contoh ini ya, kita melihat dari buku Acts of the Apostles halaman 17 paragraf 2 mengatakan bahwa selama 3,5 tahun murid-murid mendapat petunjuk dari guru yang terbesar yang pernah dikenal dunia, yaitu Yesus. Ini merupakan suatu kebenaran, ya, suatu hujan awal kepada mereka, sehingga membuat iman mereka bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam kebenaran. Kemudian masih dalam buku yang sama di halaman 21 dan 22, selama 40 hari Kristus tinggal di dunia ini ya, bersama-sama dengan muridnya. Ia menyediakan murid-murid untuk pekerjaan yang ada di hadapan mereka dan menjelaskan yang sampai kini mereka belum sanggup mengerti. Jadi setelah kebangkitan Kristus, murid-murid belum memahami apa sebenarnya misi Kristus ini. Inilah waktu selama 40 hari ini
Yesus menyediakan waktu yang khusus kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, untuk memberikan mereka siraman rohani kepada mereka, menguatkan iman mereka. Inilah yang disebut hujan akhir kepada mereka. Sehingga 10 hari kemudian, sesuai dengan janji Yesus setelah dia naik ke surga, dia menurunkan kuasa hujan akhir ke atas 120 murid. Itulah kuasa Pentakosta yang pertama. Ini yang dialami oleh para rasul. Jadi tidak semesta-mesta mereka memperoleh Pentakosta itu tanpa melalui tahap-tahap seperti ini. Dikatakan di dalam buku Acts of the Apostles halaman 55 dan peristiwa akhir zaman halaman 143 paragraf 4 bahwa pencurahan roh di zaman para rasul merupakan permulaan dari hujan awal atau hujan yang mula-mula. Hasilnya gilang gemilang. Pada akhir zaman itu, roh itu akan berada bersama gereja yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu murid-murid menerima Pentakosta, mereka dapat melakukan berbagai macam mujizat. Tapi setelah meninggalnya rasul-rasul, kuasa untuk melakukan mujizat atau keajaiban itu hilang. Tetapi Roh Kudus itu akan terus bersama dengan gereja atau sidang Tuhan sampai kepada akhir zaman. Sidang Tuhan yang benar dikatakan di sini. Tentunya kita umat Masihi Advent hari ke-7 di akhir zaman adalah sidang Allah yang benar di akhir zaman, di mana Roh Kudus itu tinggal. Namun kuasanya belum datang. Mari kita lanjutkan. Kata-kata roh nubuat yang menunjukkan kepada kita penggenapan yang lebih nyata daripada manifestasi kuasa Roh Suci ini. Dikatakan di dalam buku manuskrip 49 tahun 1908 mengatakan, jika nubuatan Yoel ini, yaitu Yoel 2 ayat 28 dan 29, memenuhi penggenapan sebagian pada zaman rasul-rasul, kita sedang hidup di masa di mana nubuatan ini, nubuatan Yoel 2 ayat 28 dan 29 ini akan lebih nyata dimanifestasikan kepada umat Allah. Saudara dan saya sedang hidup di mana satu saat manifestasi kuasa akan dinyatakan kepada umat Allah. Lebih lanjut, di dalam buku The Desire of Ages, 827 paragraf 2 dan juga Rivian Herald Juli 20, 1886 mengatakan, pencurahan roh pada zaman para rasul adalah hujan awal, dan hasilnya adalah mulia. Namun hujan akhir akan lebih melimpah lagi. Yoel 2 ayat 23. Jadi apabila di zaman para rasul menghasilkan suatu tuaian yang sangat mulia, apalagi di zaman akhir ini dikatakan lebih melimpah lagi. Jika rasul-rasul sudah disiapkan seperti itu, tentunya persyaratan yang sama juga disiapkan bagi kita. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh persiapan-persiapan ini? Ada tahapnya, saudaraku. Sebelum kita datang sampai kepada Yoel 2 ayat 28 dan 29, tentunya kita memahami Yoel 2 ayat 23, saudara. Nah, mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang ada di tampilan rakyat, saudara bisa baca. Di dalam buku Yoel 2 ayat 23. Di sini ada dua versi terjemahan, yaitu terjemahan bahasa Inggris yang saya ambil dari King James dan bahasa Indonesianya. Nah, perhatikan di sini dalam kata-kata ini, bergembiralah, hai anak-anak Sion, dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, karena Ia telah memberikan kepadamu hujan awal dengan lunaknya, dan Dia akan menurunkan bagimu hujan awal dan hujan akhir di bulan yang pertama. Kalau saudara perhatikan dalam terjemahan LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, kata-kata yang saya bold merah ini, itu adalah tidak sama. Tidak sama dengan terjemahan King James. Karena Ellen G. White mengatakan bahwa Alkitab versi King James adalah terjemahan yang lebih
tepatnya lebih dekat kepada terjemahan dari buku aslinya, kita melihat di sini kata-kata yang aslinya adalah the former rain and the latter rain in the first month. Itu tidak ada di dalam kutipan kita bahasa Indonesia. Makanya saya mengambil di sini hujan awal dan hujan akhir di bulan yang pertama. Ini Yoel 2 ayat 23. Ini adalah tahap pertamanya, saudaraku. Oleh sebab itu, apa arti hujan dan apa fungsinya? Buku Peristiwa Akhir Zaman halaman 142 dan 143 mengatakan, pekerjaan roh itu seperti hujan. Dan diturunkannya hujan kepadamu, yaitu hujan awal dan hujan akhir di bulan yang pertama, Yoel 2 ayat 23, seperti yang kita baca tadi. Dengan kuasa Roh Kudus, citra moralitas Allah disempurnakan dalam tabiat. Kita harus sepenuhnya diubahkan dalam kesempurnaan dengan Kristus. Kecuali hujan awal telah melaksanakan pekerjaannya, hujan akhir tidak dapat menyempurnakan benih itu. Nah, karena pekerjaan roh ini adalah diilustrasikan dengan hujan, dan roh ini akan membuat citra moralitas Allah sempurna di dalam tabiat kita. Kita bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus. Ini pekerjaan roh itu, pekerjaan hujan itu, yang membuat iman kita timbul, yang mengubah hidup kita, mengubah tabiat kita. Nah, kalau hujan awal ini datang, tidak dapat melaksanakan pekerjaan di dalam kita, dikatakan di sini, hujan akhir itu, atau kebenaran yang terakhir itu, tidak dapat menyempurnakan benih itu, tidak menyempurnakan kehidupan Kristen kita. Nah, mari kita lanjutkan. Dalam buku Peristiwa Akhir Zaman halaman 132 dan Testimonies to Ministers halaman 399 tahun 1896 mengatakan, kita bisa pastikan bahwa bila mana Roh Kudus dicurahkan, mereka yang tidak menerima dan menghargai hujan awal itu tidak akan menyadari atau mengerti nilai dari hujan akhir. Jadi Roh Kudus itu akan dicurahkan apabila kita sebagai umat Tuhan sudah menghargai hujan awal, yaitu kebenaran awal. Karena pekerjaan roh, ya Yohanes 16 ayat 13, apabila ia itu datang, yaitu roh kebenaran, ia akan menuntun kamu kepada segala kebenaran. Jadi pekerjaan roh ini juga sama dengan pekerjaan kebenaran. Nah, kalau apabila hujan awal itu, yaitu pekerjaan roh yang awal, kebenaran yang awal itu datang, dan tidak akan kita sadari dan kita tidak menerima atau menghargainya, maka hujan akhir itu juga kita tidak menyadari dan mengerti nilai kebenaran hujan akhir itu. Evangelism 702 mengatakan, hari ini Anda akan memiliki sebuah bencana yang suci, siap bagi jatuhnya hujan akhir, untuk memenuhi jiwa yang disucikan dari tiap kekotoran. Kalau kita tidak dipersiapkan di dalam hujan awal, hujan akhir tidak akan bisa membuat kita menjadi suci dari tiap kekotoran, membersihkan kita. Tidak akan bisa, saudaraku. Jadi hujan atau kebenaran itu membersihkan jiwa. Menerima hujan awal baru bisa mengerti hujan akhir. Artinya kalau kita tidak bisa mengerti hujan akhir, sebenarnya kita juga tidak memiliki hujan awal itu. Di dalam Testimonies volume 5 halaman 214 tahun 1882 mengatakan, hujan akhir akan turun dan berkat Allah akan mengisi setiap jiwa yang sudah dibersihkan dari setiap pencemaran, agar kita bisa dilayakkan bagi masa penyegaran hadirat Tuhan, dilayakkan bagi baptisan Roh Kudus. Inilah tahap-tahapnya yang harus kita lakukan sebelum kita memperoleh baptisan Roh Kudus. Hujan akhir dalam The Great Controversy 611 tahun 1911 mengatakan, hujan akhir akan dicurahkan pada penutupannya untuk mematangkan penuaian. Ya, cocok ya dengan ilustrasi alam yang tadi kita sudah pelajari. Jadi hujan akhir itu untuk mematangkan benih itu, membuat dia penuh berisi, siap untuk dituai. Oleh sebab itu, hujan akhir adalah mempersiapkan gandum untuk dituai. Kembali kita ke Yoel 2 ayat 23 tadi, kita sudah lihat, kita sudah memahami mengenai hujan awal dan hujan akhir, kita mengerti pengertian dari hal hujan awal dan hujan akhir. Nah, sekarang kita datang apa artinya pada bulan yang pertama. Apa maksudnya?
Apa artinya bulan yang pertama? Ini sudah tercatat di Alkitab sekian lama ini, tapi bagaimana kita memahaminya? Nah, hujan awal dan hujan akhir turun pada waktu yang bersamaan, yaitu pada bulan yang pertama. Inilah penuaian yang pertama yang akan terjadi di dalam sidang Masehi Advent hari ke-7. Setelah turunnya hujan awal atau hujan akhir. Ini adalah dua guru kebenaran, saudaraku. Dua pekabaran yang datang kepada kita sebagai umat. Suatu curahan kebenaran sekarang yang terakhir, yang harus kita peroleh sebelum curahan kuasa yang terakhir itu dapat realisasikan. Sebelum kuasa Roh Suci itu dicurahkan kepada kita, kita harus bertumbuh dan kita harus dimatangkan. Kita harus memperoleh hujan awal dan hujan akhir, baru siap untuk dituai. Mari kita perhatikan, untuk mengumpulkan buah-buah pertama ini, yang berasal dari sidang Masehi Advent hari ke-7. Datangnya hujan akhir ini untuk mengumpulkan buah-buah pertama, 144.000. Umat kesucian dari sidang Masehi Advent hari ke-7, sesuai dengan testimoni 10.3 halaman 266 dan 267, bahwa pekerjaan penghabisan bagi sidang adalah masa dimeteraikannya mereka yang 144.000. Saudara, silakan menyaksikan kembali dalam link YouTube kami, dalam webinar kami 3, 4, dan 5 yang membahas tentang penyucian sidang. Tentang hari Tuhan yang besar dan mengerikan. Dihimpunkannya umat Allah 144.000. Dan sesuai dengan Wahyu 14 ayat 4, bahwa 144.000 ciri-cirinya adalah mereka adalah buah-buah pertama yang dituai. Oleh sebab itu, mengapa ada istilah bulan pertama dalam Yoel 2 ayat 23? Karena dia akan menghasilkan buah-buah pertama. Ini pun dikaitkan dengan hari Pentakosta itu. Ini sangat mendalam pemahamannya. Oleh sebab itu, jangan lewatkan webinar kami, ikuti selanjutnya di dalam penjelasan-penjelasan menarik mengenai upacara penuaian itu. Mari kita melihat di sini, ada pekabaran kiriman sorga untuk menumbuhkan benih rohani, yaitu hujan awal. Ada sebuah pekabaran, yaitu hujan akhir, yang menyusul untuk mematangkan butir-butir gandum bagi penuaian rohani. Inilah yang dimaksudkan hujan itu. Hujan awal dan hujan akhir. Pekabaran yang Tuhan sampaikan, kirimkan kepada kita saat ini, yang ditutup dengan pekabaran terakhir sebelum kuasa hujan akhir itu dicurahkan kepada umatnya. Kita melihat di sini dalam tulisan permulaan halaman 464, itulah hujan akhir yang menyegarkan dari hadirat Tuhan, yaitu seruan nyaring malaikat ketiga. Sama juga dalam testimoni jilid 1, 353, bahwa hujan akhir atau penyegaran dari hadirat Tuhan. Ini adalah pekabaran Wahyu 18 ayat 1 yang menyertai pekabaran malaikat ketiga. Kita sudah pernah membahas di dalam webinar kita yang lalu, dalam webinar yang ke-10. Ini adalah sebagaimana yang diramalkan di dalam Early Writings 277, bahwa ada pekabaran malaikat Wahyu 18 ayat 1 ini. Dia menggabungkan suaranya ya dengan malaikat yang ketiga, sehingga apabila dia menggabungkan, dia memberikan kuasa dan kekuatan, dan bumi diterangi oleh kemuliaannya. Ya, kita melihat di gambar ini. Ya, jadi malaikat Wahyu 18 ayat 1 ini menggabungkan suaranya dengan pekabaran malaikat ketiga, dan apabila dia turun, bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Pekabaran ini adalah pekabaran tambahan, minyak tambahan. Inilah hujan akhir itu, sebelum datang kuasa itu. Hujan akhir ini datang. Permulaannya tahun 1888 dalam GC Minneapolis, namun telah ditolak dan dihina oleh mayoritas umat Tuhan pada saat itu, oleh mayoritas pemimpin-pemimpin GC pada waktu itu, sehingga dijanjikan kembali 40 tahun kemudian. Itu juga akan mengalami nasib yang sama. Saudara bisa baca di dalam buku peristiwa akhir zaman bahwa Masehi Advent hari ke-7 bersikuku menentang pekabaran ini. Inilah pekabaran yang menyertai pekabaran malaikat ketiga. Makanya kenapa sekarang bumi belum diterangi oleh kemuliaan? Karena pekabaran ini belum menyelesaikan tugasnya. Apabila dia menyelesaikan tugasnya, maka bumi diterangi oleh kemuliaannya. Maka kegenapan Yoel 2 ayat 28 dan 29 itu terjadi, saudaraku.
Jadi sebelum Yoel 2 ayat 28 dan 29, maka kita harus memahami atau mengikuti digenapinya Yoel 2 ayat 23. Umat Tuhan harus melalui proses Yoel 2 ayat 23. Baru mereka matang dan dituai dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. Apa yang terjadi? Ini pun ayat yang sudah sering kita dengarkan. Ini pernah pertama sekali berlaku kepada para rasul. Tetapi di akhir zaman ini akan berlaku dan lebih melimpah lagi. Sebagaimana yang sudah dikatakan dalam buku Acts of the Apostles. Dikatakan di sini, kemudian daripada itu, kemudian daripada apa? Kemudian daripada setelah datangnya hujan awal dan hujan akhir pada bulan yang pertama. Jadi sebelum datangnya Yoel 2 ayat 29, datangnya pekabaran hujan awal dan pekabaran hujan akhir, dan datanglah kuasa ini. Apa yang terjadi dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Inilah kuasa hujan akhir itu. Ini bukan hujan akhir, saudara, tapi kuasa. Kenapa? Karena apabila firman ini digenapi, umat Tuhan yang khusus ini, dia akan memperoleh kuasa untuk mengadakan mujizat, berbagai-bagai perbuatan ajaib. Mari kita lihat di dalam buku Bible Commentary, ya, buku 6, halaman 1055 tahun 1886, dan Last Day Events 202 paragraf 3 mengatakan, adalah dengan kerinduan yang jujur saya, Ellen G. White, melihat kepada masa apabila peristiwa-peristiwa dari hari Pentakosta akan diulangi, ya, dengan kuasa yang lebih besar lagi, saudara. Ini dia mengatakan akan datang di zaman kita ini dan lebih besar daripada para rasul. Kalau kita baca cerita para rasul, kita takjub dan luar biasa. Ini dikatakan lebih besar lagi. Yohanes mengatakan, aku melihat malaikat lain turun dari sorga, mempunyai kuasa besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Wahyu 18 ayat 1. Ya, kita lihat di gambar ini. Kemudian pada musim Pentakosta, orang-orang akan mendengar kebenaran yang dikatakan kepada mereka. Setiap orang akan mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Inilah pekabaran kepada seluruh dunia. Kepada segala bangsa, mereka bisa mendengar dengan bahasa mereka sendiri. Pekabaran yang disampaikan kepada seluruh dunia. Bumi diterangi oleh kemuliaannya. Pentakosta ini kembali disebutkan di sini. Ini bukan hal yang biasa, saudara. Ini memiliki arti yang mendalam apabila kita mempelajari mengenai sistem upacara penuaian. Mari kita lanjutkan, saudara. Dalam buku The Great Controversy 464, nah, sebelum kunjungan terakhir penghakiman Allah di bumi, sebelum Allah datang menguji bumi dengan penghukuman, akan ada di antara umat Tuhan kebangkitan kesalehan sejati yang belum pernah disaksikan sejak zaman rasul-rasul. Jadi pada umat Tuhan saat ini diminta untuk bangkit dan bereformasi. Setelah bangkit dan bereformasi, maka apa dikatakan selanjutnya? Roh dan kuasa Allah akan dicurahkan ke atas anak-anaknya. Pada saat itu, pada saat kapan? Pada saat roh dan kuasa itu dicurahkan, apa yang terjadi? Banyak orang akan memisahkan diri dari gereja-gereja. Mereka dengan senang hati menerima kebenaran-kebenaran besar dan mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Tuhan. Saudaraku, ini bukan KKR. Bukan, saudaraku. Ini adalah curahan roh dan kuasa Allah. Inilah Yoel 2 ayat 28 itu digenapi. Dan 29. Pentakosta terakhir yang melimpah. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, gandum yang sudah matang ini akan siap dituai. Acts of the Apostles 5455. Jadi penuaian itu adalah masa di mana Allah akan memisahkan gandum daripada lalang. Matius 13 ayat 30. Sama juga dengan dia memisahkan anak-anak darah yang bijaksana dari anak-anak darah yang bodoh. Matius 25 ayat 1 sampai 12. Sama juga dia memisahkan ikan yang baik dari ikan yang jelek. Matius 13 ayat 47-48. Dan memisahkan domba daripada kambing. Matius 25 ayat 32 dan 33. Tegasnya,
Penuaian ialah masa pembersihan, masa penghukuman, atau hari Grafira Contosengan, hari di mana orang-orang berdosa akan disingkirkan. Oleh karena itu, hujan akhir rohaniah ini adalah akan terlaksana bagi sidang, sama yang dilakukan dengan hujan akhir di ladang. Karena di ladang itu, benih padi atau gandum itu menjadi matang oleh hujan akhir, dan siap untuk dituai, demikian pula dalam hal rohani. Tanpa adanya hujan akhir ini, dikatakan, orang-orang suci tidak akan dapat berkembang bagi lumbung sorga. Tidak mungkin. Juga lalang tidak akan dapat berkembang bagi api. Oleh karena itu, dengan hujan akhir, dilukiskan curahan kebenaran yang terakhir. Jadi hujan akhir ini apa? Curahan kebenaran yang terakhir, yang datang bebas kepada setiap anggota sidang yang hidup menjelang masa penuaian, sama seperti hujan yang turun di ladang. Saudara baca kembali Zakaria 10 ayat 1. Hujan itu turun bebas ke atas setiap rumput. Apa syaratnya memperoleh kuasa hujan akhir atau Pentakosta? Tentunya saudaraku, apa yang dipersyaratkan kepada 120 murid, ya, para rasul itu, adalah juga dipersyaratkan kepada umatnya saat ini, saudara. Nah, mari kita datang, kita tanya kepada petunjuk ilham dalam buku Evangelism, halaman 698-699, apa yang menjadi semangat rasul-rasul pada waktu itu, karena dikatakan bahwa curahan roh suci di akhir ini adalah lebih melimpah, tidakkah seharusnya kuasa Allah lebih kuat dinyatakan sekarang ini daripada pada zaman rasul-rasul? Sign of the Times, 17 Februari 1914. Dan juga dalam review Herald 10 Juni 1902, murid-murid itu mereka berkumpul bersama-sama dalam satu tempat. Dalam satu tempat, saudara. Mereka tidak terpisah di sana, di sini, dan di mana-mana. Tidak. Sebagai contoh bagi kita bahwa umat Tuhan yang setia ini, mereka berkumpul di satu tempat. Dan mereka mengadakan satu permohonan yang sederhana kepada Allah. Apa yang terjadi? Sesudah 10 hari mereka menyelidiki hati dan diri sendiri, lalu jalan disediakan bagi Roh Kudus untuk memasuki jiwa yang telah dibersihkan dan disucikan. Setiap hati dipenuhi oleh Roh. Saudara, ini merupakan salah satu syarat, suatu contoh. Rasul-rasul, mereka hanya 10 hari menyelidik hati dan diri sendiri. Dunia Kristen, termasuk kita di dalamnya, masih hari ke-7, secara berkala, secara periode melakukan doa 10 hari. Ya, kemarin kita baru mengadakan, ya, masih fresh dalam ingatan kita mengenai proyek doa 10 hari ini. Apa yang terjadi? Tidak sama dengan murid-muridnya, bukan? Tentunya kita sebagai umat yang rendah hati bertanya, why? Mengapa? Mengapa terjadi seperti ini? Ini merupakan sesuatu yang harus kita tanyakan kepada iman kita sendiri. Kenapa roh itu belum dicurahkan? Murid-murid cuma 10 hari. Kenapa kita sudah berkala 10 hari, bertahun-tahun, tapi belum datang? Ini pertanyaan besar, saudara. Karena kita belum memenuhi syarat seperti murid-murid. Dalam keabah jiwa kita belum dipenuhi roh, sehingga kuasa itu belum dicurahkan kepada kita. Barulah sesudah murid-murid itu berada dalam persatuan sempurna. Apakah kita sudah sempurna dalam persatuan kita? Mereka tidak lagi dikatakan berebutan kedudukan yang paling tinggi, tidak mencari kedudukan, kesombongan di antara mereka. Roh itu dicurahkan. Testimoni 18 halaman 20 dan tahun 1904 dan peristiwa akhir zaman 143 paragraf 3. Ini syarat-syaratnya, saudaraku. Apa syarat yang lain lagi? Dalam Sign of the Times, majalah 17 Februari 1914 mengatakan, perhatikan bahwa adalah setelah murid-murid bersatu padu dengan sempurna. Pada waktu mereka tidak lagi berjuang memperoleh tempat tertinggi, mencari-cari kedudukan, supaya ingin dihormati. Roh Kudus itu dicurahkan ke atas mereka. Mereka menjadi cocok, ya, sepaham satu dengan yang lain. Semua perbedaan disingkirkan. Dan kesaksian mereka bahwa sesudah Roh Suci diberikan adalah sama. Mereka sehati sejiwa. Kabar Injil dikabarkan kepada ujung-ujung bumi. Ini yang dialami oleh para rasul, orang-orang Kristen yang mula-mula.
Mereka sudah sefaham. Mereka sudah menghilangkan perbedaan. Mereka sehati sejiwa, mereka saling mengasihi. Bahkan lebih tegas Ellen G. White mengatakan dalam majalah The Review di era 21 Juli 1896 mengatakan, ini tidak akan terjadi. Kuasa hujan akhir itu atau Pentakosta itu tidak terjadi. Sementara sebagian besar dari gereja, sebagian besar dari kita sebagai anggota-anggota gereja Mesiat Benar ke-7 adalah bukan pekerja bersama Allah. Makanya kenapa doa 10 hari secara berkarya dilakukan tapi tidak ada kunjung kuasa roh itu datang? Inilah yang belum terpenuhi, saudaraku. Dari writing 71 atau tulisan-tulisan permulaan halaman 151 mengatakan, saya melihat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menerima penyegaran itu kecuali mereka mendapat kemenangan atas tiap-tiap perangkap dosa, atas kesombongan, ya, atas mementingkan diri sendiri, atas kasih akan dunia, dan atas setiap perkataan dan perbuatan yang salah. Jika kita masih ada perangkap-perangkap dosa di dalam diri kita seperti kesombongan, roh mementingkan diri, cinta akan dunia dan kepelesirannya, dan dalam setiap perkataan dan perbuatan kita sering melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, ya ini belum bisa roh itu dicurahkan kepada kita, saudaraku. Review Herald November 1908 mengatakan hanya mereka yang menang mengatasi semua pencobaan dalam kuasa Dia yang maha tinggi yang akan diizinkan untuk ikut serta dalam menyampaikan pekabaran malaikat ketiga dalam periode seruan keras. Mari kita lanjutkan, saudaraku. Oleh sebab itu, perlu adanya dinas kependetaan yang murni. Dalam buku Selected Messages, buku 3 halaman 385 atau dalam terjemahan kita Nasihat Allah bagi Masa Kini, jilid 3 halaman 306 mengatakan, masalah besar yang akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat ini akan mencabut keluar mereka yang ditunjuk oleh Tuhan, sehingga akan memiliki dinas kependetaan yang murni, sejati, dan suci yang dipersiapkan untuk hujan akhir. Baca juga Testimoni jilid 1 halaman 80-81. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan ingin memiliki dinas kependetaan yang murni, sidang yang suci, bukan sidang yang suam, saudaraku. Bukan sidang Laodikia, karena sidang Laodikia tidak akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Kenapa? Karena dia adalah suam. Sidang yang suci ini, Tuhan akan memiliki suatu dinas kependetaan yang suci, yang akan menyelesaikan pekerjaannya. Maka apa yang dikatakan dalam buku The Great Controversy halaman 611 dan 612 atau dalam buku Kemenangan Akhir halaman 644 dan 645 mengatakan, pekerjaan besar pengabaran Injil tidak akan ditutup dengan manifestasi kuasa Allah yang kurang dari yang menandai pembukaan penyiarannya, yang kurang daripada zaman rasul-rasul. Nubuatan yang telah digenapi pada pencurahan hujan awal pada pembukaan penyiaran Injil sekali lagi akan digenapi pada hujan akhir pada penutupan penyiaran Injil. Hamba-hamba Allah, siapa mereka ini? Dengan wajah yang bersinar. Jadi harus hamba-hamba Allah, saudara, yang berwajah sinar dengan pengabdian kudus. Mereka ini akan mempercepat penyiaran pekabaran dari surga itu dari satu tempat ke tempat lain. Melalui ribuan suara amaret itu. Jadi ada ribuan orang ternyata. Hamba-hamba Allah ini yang menyampaikan pekabaran ini. Mereka akan menyampaikan pekabaran ini sampai ke seluruh dunia. Apa yang mereka lakukan? Mujizat-mujizat akan diadakan. Orang sakit akan disembuhkan dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang yang percaya. Setan juga bekerja dengan tanda-tanda ajaib, saudara. Pada masa hamba-hamba Allah ini melakukan mujizat-mujizat untuk membawa orang-orang percaya. Tetapi setan juga melakukan tanda-tanda ajaib yang menipu, bahkan mendatangkan api dari langit di hadapan manusia. Wahyu 13 ayat 13. Demikianlah penduduk bumi harus menentukan kedudukan mereka. Saudaraku, dalam periode pemerintahan dunia yang akan datang, yang diperintah oleh penguasa Wahyu pasal 13 ayat 13 ini, dia juga memiliki kekuasaan yang bisa menurunkan apa? Api dari langit melalui kuasa setan. Di samping hamba-hamba Allah ini melakukan berbagai mujizat. Siapa mereka? 144.000
Ribuan suara itu adalah 144.000 yang akan menyampaikan pekabaran kepada segala bangsa. Tetapi pekabaran ini, pergerakan 140.000 ini akan menang. Dia akan mengalahkan patung binatang itu. Untuk penjelasan yang lebih mendetail mengenai kuasa patung binatang ini, saudara bisa menyaksikan dalam link-link YouTube kami. Webinar yang ke-11, 12, 13, saudara bisa menyaksikannya. Mari kita lanjutkan. Oleh sebab itu, ya, sidang yang menyampaikan pekabaran kepada segala bangsa ini adalah sidang yang dilukiskan dalam buku Prophet and Kings halaman 725. Apa dikatakan? Dengan bersalutkan senjata kebenaran Kristus, sidang akan memasuki peperangannya yang terakhir. Indah bagaikan bulan, cerah seperti matahari, dan mengerikan seperti suatu bala tentara dengan panji-panjinya. Kidung Agung 6 ayat 10. Sidang harus pergi ke seluruh dunia untuk memenangkan dan memenangkan lagi. Sidang yang menang, sidang yang suci, sidang yang sempurna, sidang yang akan memenangkan dunia ini. Bukan sidang yang belum dipenuhi kuasa, saudara. Ini sidang yang dipenuhi kuasa. Bukan sidang Laodikia. Sidang Laodikia tidak akan memperoleh kuasa karena terdapat cacat di dalamnya, saudaraku. Tuhan akan menyucikan sidangnya, inilah hasilnya. Sidang yang akan memenangkan dunia. Sidang yang murni, sidang yang suci, sidang yang tak bercacat celah, tak berkerut. Sehingga apabila Yesus datang kedua kali, dia akan menyambut sidang yang suci ini. Kemenangan akhir atau Great Controversy 425 paragraf yang kedua. Mari kita lanjutkan, datang kepada kesimpulan, saudaraku. Jadi hujan awal, hujan akhir, baru datang penuaian. Jadi hujan awal, hujan akhir, baru ada kuasa hujan akhir itu. Jadi hujan kebenaran yang turun dalam masa hujan akhir menurut Zakaria 10 ayat 1 yang kita sudah baca tadi, adalah datangnya pekabaran tambahan untuk mempersiapkan umat Masihi Advent hari ke-7 yang setia. Siapa mereka? Yang dituai dari Masihi Advent hari ke-7 adalah 144.000 buah-buah pertama untuk menerima kuasa roh suci hujan akhir itu dan menyelesaikan misi Tuhan ke seluruh dunia. Inilah yang disebut dengan pertumbuhan di dalam Kristus sampai mencapai kesempurnaan. Nah, kita lihat di sini, hujan ini datang, hujan awal, hujan akhir, dan kuasa. Contoh yang dahulu juga akan terjadi kepada kita saat ini. Contoh yang dahulu, hujan awal yang diterima oleh murid-murid itu adalah pelayanan Kristus selama 3,5 tahun pertama. Hujan akhir itu adalah pelayanan Kristus selama 40 hari setelah kebangkitannya. Dan setelah itu 10 hari kemudian Tuhan mencurahkan roh suci itu, kuasa Pentakosta itu kepada 120 murid itu. Apa yang terjadi dengan kita di akhir zaman? Apa itu hujan awal? Bentuk hujan awal ini adalah pekabaran awal. Pekabaran yang pertama itu adalah pekabaran dari Ellen G. White dalam buku-buku Roh Nubuat. Dan pekabaran berikutnya, yaitu hujan akhir, yang datang untuk mematangkan kita sebagai umat Masihi Advent hari ke-7, adalah pekabaran Elia contoh saingan, yang diramalkan oleh Ellen G. White dalam buku Testimonies to Ministers halaman 475, yang akan menghasilkan sidang yang suci 144.000 untuk menerima kuasa Pentakosta atau kuasa hujan akhir itu. Nah, mari kita datang kepada timeline, saudaraku. Saudara bisa perhatikan di dalam layar saudara, kita melihat di sini, contoh Pentakosta, inilah yang di atas ini, adalah pada zaman Rasul-Rasul. Jadi pemenuhan kegenapan Yoel 2 ayat 28 dan 29 ini adalah rangkap ya. Ini pertama terjadi kepada sidang Rasul-Rasul, dan mereka ini berkumpul di suatu tempat, yaitu di Yerusalem. Saudara bisa baca dalam Rivian Herald, 10 Juni 1902. Mereka memperoleh kuasa ini setelah mereka memenuhi proses ya pertumbuhan benihnya dan mematangkan benih itu. Hujan awal dan hujan akhir baru menerima kuasanya. Waktu doa 10 hari baru digenapi. Nah, bagaimana dengan kepada kita? Ya, contoh saingannya atau yang terjadi pada zaman ini karena aplikasi rangkap Pentakosta itu. Nah, kita juga sebagai umat di akhir zaman ini harus memiliki hujan awal, yaitu pekabaran yang awal datang kepada kita sejak tahun 1844. Kemudian datang hujan akhir tahun 1930.
sehingga membuat benih itu menjadi matang, gandum itu menjadi matang, dan siap untuk kegenapan Yoel 2 ayat 28 dan 29. Jadi sidang yang sudah suci, sama dengan para rasul ya, kondisinya harus sama. Sidang yang suci, yaitu 144.000 ini orang ini akan menerima Pentakosta yang kedua. Mereka akan berkumpul di Yerusalem. Testimonies to Ministers halaman 443, paragraf yang kedua. Silakan saudara baca. Bahwa tunggulah di Yerusalem untuk diisi dengan kuasa dari atas. Jadi 144.000 inilah yang memperoleh kuasa Yoel 2 ayat 28 dan 29. Mereka ini adalah sudah melalui proses Yoel 2 ayat 23. Sehingga 144.000 menuai ya, maksudnya menyampaikan pekabaran Injil kepada segala bangsa, menghimpunkan rombongan besar. Ya, Wahyu 7 ayat 9. Dibantu dengan berbagai-bagai macam tanda mujizat. Setelah dikumpulkannya rombongan besar dari segala bangsa, dan Injil Kerajaan akan diberitakan sampai kepada segala bangsa, sampai ke ujung dunia, baru tiba kesudahan. Tutup pintu kasihan, turun 7 bela, dan Yesus datang di akhir bela yang ke-7. Demikianlah pelajaran kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.